Tentunya magam ini Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, dan Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri ini tidak lepas daripada inayah, perhatian Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas memang sudah punya ikatan batin dengan kedua sahibul magam, yaitu Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, sehingga beliau memerintahkan muridnya, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Alawi Asy-Syatiri, untuk menghidupkan dan memakmurkan makom dua wali Allah dan orang soleh ini, saudara. Akhirnya pada tahun kurang lebih 1870 Masehi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas memerintahkan muridnya Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri untuk memakmurkan makam ini. Beliau beli tanah-tanah sekitar, beliau makmurkan, beliau dirikan surau agar ada tempat singgah untuk para penziarah. Sepeninggal daripada Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri dilanjutkan oleh anaknya Al-Habib Alawi bin Abdurrahman Asy-Syatiri. Barulah di situ beliau pada tahun 1913 Masehi mendirikan Masjid Al-Mukarramah, atau yang dikenal dengan Masjid Keramat Kampung Bandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, tidak saya sebutkan satu persatu, begitu banyak hadir di sini tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Begitu juga aparatur pemerintahan, baik sipil ataupun militer, semuanya kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita, habaib kita, syiban kita, orang-orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal hadirin hadirat, tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tamu Keramat Kampung Bandan. Saya berdiri di sini mewakili daripada keluarga besar almarhum al-maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Alawi Asy-Syatiri. Sebagai salah satu dewan guru di masjid ini, kami mewakili keluarga besar beliau, wabil khusus abna Al-Habib Ali bin Alawi bin Abdurrahman bin Alawi Asy-Syatiri. Begitu juga akhina Sayyid Hadi bin Yusuf Asy-Syatiri, mengucapkan selamat datang kepada antum semua. Ahlan wa sahlan fal qulubu turahibu, antum lana ni'mar raja wal matlabu. Mudah-mudahan kedatangan antum semua ke tempat ini dan kumpulnya kita semua di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para habaib, kepada para kiai. Begitu banyak di sini hadir para habaib. Ada Ketua Umum Rabitatul Alawiyah Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf, yang tadi saya lihat streaming jam 10 masih di Puncak Bogor. Tahu-tahu zuhur sudah di sini. Ini mungkin masuk dalam karomah beliau ini, saudara. Karena Bogor itu jalur macet kemarin. Saya bisa jam 10 di Puncak, jam zuhur udah di sini, masya Allah. Begitu pula ada Al-Habib Munsib Muhammad bin Shalih Al-Attas, ada Al-Habib Hamid An-Nagib, dan guru mulia Al-Habib Migdad Ibn Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun, juga ada Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, dan semuanya para habaib begitu banyak, Habib Ali Habsyi, Habib Umar Al-Hamid, Habib Muhammad bin Idrus, semuanya tidak kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kedatangan antum, jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah yang balas dengan balasan sebesar-besarnya. Dan sedikit saja atas permintaan daripada sahibul bait untuk menyampaikan daripada managib sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi yang ke-328 dan Al-Habib Abdurrahman bin Alawi Asy-Syatiri yang ke-120. Tentunya magam ini Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, dan Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri ini tidak lepas daripada inayah, perhatian Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor.
Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas memang sudah punya ikatan batin dengan kedua sahibul magam, yaitu Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi. Beliau sudah lama punya ikatan batin dengan keduanya yang wafat lebih dulu dari beliau, sehingga beliau memerintahkan muridnya, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Alawi Asy-Syatiri, untuk menghidupkan dan memakmurkan makom dua wali Allah dan orang soleh ini, saudara. Akhirnya pada tahun kurang lebih 1870 Masehi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas memerintahkan muridnya Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri untuk memakmurkan makom ini. Beliau beli tanah-tanah sekitar, beliau makmurkan, beliau dirikan surau agar ada tempat singgah untuk para penziarah. Dan akhirnya alhamdulillah semakin makmur, dan memang berkah taat kepada guru luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas pernah bilang ke Al-Habib Abdurrahman bin Alawi Asy-Syatiri bahwasanya jika engkau memelihara dan memuliakan para kekasih Allah, engkau akan dimuliakan Allah dan derajatmu akan dinaikkan dan engkau akan disejajarkan dengan keduanya insyaallah. Ini isyarah dari Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Akhirnya alhamdulillah beliau ketika wafat, saat itu ada aturan dari Belanda. Orang-orang Arab saat itu, karena dikhawatirkan, saudara, orang Arab itu nggak boleh berbaur dengan orang lainnya karena dikhawatirkan bisa membangkitkan semangat daripada perlawanan. Makanya ada istilah kampung pekojan dan lain sebagainya. Diisolasi, disuruh kumpul sama sesama orang Arab supaya nggak berbaur sama orang non Arab agar tidak membangkitkan perlawanan. Karena berangkatnya umat Islam saat itu ke Mekah untuk haji itu banyak melahirkan ide-ide yang luar biasa, kontribusi, saudara, daripada umat Islam yang ada di negeri ini. Nah, saat itu ada aturan yang namanya orang-orang Arab itu nggak boleh dikuburkan di luar makam yang ditentukan oleh Belanda untuk orang-orang Arab. Sehingga kalau mau dimakamkan di luar itu, termasuk di sini, harus izin dulu Habib Abdurrahman Ibn Alawi Asy-Syatiri tahun 1908 Masehi kurang lebih saat itu, saudara. Akhirnya putra beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman ngurus daripada izin pemakaman tersebut. Waktu itu belum ada kendaraan, masih susah. Makam sudah disiapkan di sini, sudah digali, tapi belum diurus saat itu, saudara. Akhirnya Habib Alwi berangkat ngurus izinnya, sedangkan masyarakat sudah banyak ingin menguburkan. Izin belum juga ada kabar. Akhirnya ada orang satu yang datang yang nggak tahu siapa, teriak, udah izin udah keluar, makamin aja buru-buru segera. Habib Alwi masih ngurusin izin makam nih di sono. Tahu-tahu ada yang teriak, entah siapa, yang nggak ada yang kenal, izin udah keluar, langsung makamin aja. Akhirnya langsung dimakamin. Begitu dapat kabar, Habib Alwi kaget, abahnya udah dimakamin, beliaunya masih ngurus izin, saudara. Nah, ini sesuai salah satu doa daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kalau hitung-hitungan waktu itu Belanda belum tentu ngeluarin izin, tapi memang doa beliau, doa seorang soleh, engkau ngurusin wali Allah, ngurusin kekasihnya Allah, akan didekatkan dengan mereka, akan disejajarkan dengan mereka. Hasilnya apa? Hari ini Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dirayakan haulnya, disebut namanya, diziarahi makamnya Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri yang berkhidmah dengan makam ini karena nurut sama perintah gurunya, saudara, juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepeninggal daripada Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri dilanjutkan oleh anaknya Al-Habib Alawi bin Abdurrahman Asy-Syatiri. Barulah di situ beliau pada tahun 1913 Masehi mendirikan Masjid Al-Mukarramah atau yang dikenal dengan Masjid Keramat Kampung Bandan, disebut Masjid Al-Mukarramah. Zaman Habib Alwi masih surau. Zaman Habib Abdurrahman masih surau. Zaman anaknya Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Asy-Syatiri didirikanlah Masjid Al-Mukarramah. Kemudian sepeninggalan Al-Habib Alwi Asy-Syatiri dilanjutkan oleh putranya, yaitu Al-Habib Ali bin Alwi bin Abdurrahman Asy-Syatiri dan keluarga beliau dan saudara-saudara beliau, dan dilanjutkan sampai hari ini oleh keluarganya. Alhamdulillah. Dan menariknya, saudara, ada satu berita, ada cerita yang menarik. Kurang lebih pada tahun 1965-an. Saat itu ada pohon bidara besar, pohonnya udah tua, rubuh, saudara.
Ini pohon rubu, begitu pohonnya rubu dekat makom sini, masyarakat ngambilin batang-batang pohon itu untuk masak, untuk keperluan lain sebagainya, dipotong-potong. Siangnya pohon rubu, malam masih kelihatan rubu, tahu-tahu besok paginya tuh pohon udah berdiri lagi. Ini ceritanya nggak sampai di sini nih. Kalau sampai sini ntar dibilang khurafat nih saudara. Ada yang saya mau lanjutin. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mau bisa apa kagak? Nah cuman gara-gara itu pohon berdiri lagi, ini saksinya masyarakat sini tahun 60-an, orang-orang yang tua ngalamin. Akhirnya masyarakat heboh. Batang-batang yang udah dipotong-potong dibalikin lagi, ditaruh lagi di situ, bahkan yang udah dibakar jadi arang dibalikin lagi ke situ. Dan udah mulai ada yang aneh-aneh, masyarakat dengar pohon rubu berdiri lagi, tegak lagi, saudara. Orang masyarakat habis ziarah makam, ziarah pohon akhirnya. Habib Ali bin Alwi bin Abdurrahman Nasyatiri nggak bisa lihat begitu. Wah, ini bisa menimbulkan kesyirikan ini. Ini menimbulkan khurafat nih. Ini video jangan dipotong-potong ya. Ini zaman-zaman motong-motong video soalnya. Ini bisa menimbulkan kesyirikan, ini bisa menimbulkan khurafat, ini nggak pakai banyak ngomong. Habib Ali Asy-Syatiri yang meninggalnya baru tahun 2010 Masehi saudara, sama beliau ditebang langsung tuh potong. Daripada jadi tempat kesyirikan, daripada jadi tempat khurafat, demi jaga akidah umat, ini para habaib, para aulia Allah, Allah muliakan gara-gara jaga akidah umat. Maka beliau melanjutkan tugas daripada kakek-kakeknya, ditebang itu pohon saudara, supaya nggak jadi tempat macam-macam bagi masyarakat. Alhamdulillah. Dan ini salah satu yang mesti dicontoh saudara. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah sampai hari ini Keramat Kampung Bandan ini bukan hanya fokus di bidang dakwah, di bidang syiar, tapi juga fokus di bidang sosial kemanusiaan. Bahkan dulu tahun 2002 pernah terjadi kebakaran besar-besaran di kampung-kampung Bandan. Mungkin banyak masyarakat yang pernah ngalamin saudara. Itu kurang lebih 7.000 warga kehilangan rumah saat itu. Alhamdulillah. Saat itu masjid Kampung Bandan nggak kebakar, makam aman. Padahal sekelilingnya kebakar. Alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu akhirnya apa yang terjadi? 42 hari saudara. Lebih dari separuh orang yang rumahnya kebakar, 42 hari tinggal di masjid ini, berlindung di masjid ini, makan di masjid ini, saudara, berinteraksi di masjid ini sebagai tempat naungan buat umat. Alhamdulillah. Ini bukan hanya tempat nyari berkah, termasuk tempat sosial, tempat berbuat baik. Sampai hari ini ada kegiatan Jumat berkah nggak putus, ada madrasah diniyah, ada TPA, ada lembaga dakwah Al-Mukarramah. Lembaga dakwah Al-Mukarramah saat ini yang dikembangkan alhamdulillah. Dai-dai dirangkul, dibina, dikirim ke musola-musola yang ada di kampung, dikirim ke masjid-masjid yang ada di kampung di sekitar sini saudara. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan terus insyaallah. Maka kita doakan mudah-mudahan keluarga besar almarhum al-maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri yang membina daripada makam ini saudara, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sahibul maqam. Dan juga hari ini bertepatan dengan perayaan 100 hari daripada wafatnya Al-Habib Yusuf bin Ali bin Abdurrahman Asy-Syatiri. Kita doakan mudah-mudahan beliau, orang tuanya, mudah-mudahan semuanya menjadikan kuburnya Allah raudhah min riyadhil jannah, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diterima semua amal ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Walafu minkum, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyambutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.